96 FM Merkuri, sahabat, dan sudah pukul 11 di hari Rabu, jadi waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Ini kembali hadir menemani Anda, sahabat, dan seperti biasa kurang lebih selama 1 jam kita akan membahas seputar tema kesehatan di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, sahabat. Dan di edisi 18 Oktober 2023 ini kita akan membahas terkait dengan World Sight Day 2023 atau di peringatan Hari Penglihatan Sedunia 2023, dan temanya adalah Love Your Eye at Work. Sudah hadir di studio yang akan membahas berkaitan dengan tema kali ini, dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, sahabat, juga bisa Anda saksikan di YouTube channelnya Merkuri, di Radio Merkuri 96, dan juga bisa Anda ikuti di streamingnya Merkuri, baik itu di aplikasi On Air ataupun juga di websitenya Merkuri di www.merkurifm.id. Dan untuk diketahui, sahabat, di 12 Oktober di tahun ini itu diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day. Karena kurangnya kesadaran masyarakat berkaitan dengan kesehatan mata, maka Hari Penglihatan Sedunia ini hadir, sahabat, sebagai momentum untuk mengkampanyekan terkait pentingnya kesehatan mata. Dan di tahun ini tema besarnya adalah Love Your Eyes at Work, atau pentingnya para pekerja untuk menjaga kesehatan mata. Ini berhubungan apalagi di dunia digital seperti sekarang ini ya, sahabat. Karena berdasarkan data dari BPS 2023, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja mencapai 138,63 juta orang. Artinya separuh penduduk Indonesia itu memiliki resiko terhadap gangguan penglihatan di tempat kerja, baik itu sektor formal maupun juga sektor informal, sahabat ya. Maka dari itu kita pengen sahabat-sahabat Merkuri ini lebih aware lagi berkaitan dengan kesehatan mata, dan sudah hadir untuk memberikan kita edukasi dan informasi seputar tema tersebut. Ada Dr. M. Firmansyah, spesialis mata konsultan. Terima kasih, Dok, sudah hadir. Sama-sama, Mbak. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik-baik. Semoga teman-teman di pendengar Merkuri juga dalam kondisi yang baik juga di tengah panasnya kota Surabaya. Betul, di tengah teriknya matahari kota Surabaya yang sepertinya tinggal 1 jengkal aja gitu ya, Dok, ya, panasnya itu berasanya luar biasa. Dan Dr. Firmansyah sudah menyempatkan hadir untuk memberikan kita edukasi, hadir secara langsung di studio Merkuri. Dan ini saya lupa, Dr. Firmansyah juga lupa, apakah sudah pernah ke sini gitu ya, Dok? Kayaknya sudah pernah. Kayaknya sudah pernah ya. Saya juga di perjalanan. Saya lihat gambarnya Beatles itu rasanya sudah pernah. Oh, udah pindah gitu. Tapi mungkin beda posisi gitu ya, Dok, ya. Di awal-awal mungkin kayak, Dok, ya. Atau di ruangan sebelah mungkin ya. Oh ya, mungkin di ruangan sebelah ya. Dan sahabat, Anda bisa bergabung bertanya juga bersama dengan Dr. Firmansyah, spesialis mata konsultan, terkait dengan tema kita hari ini di peringatan Hari Penglihatan Sedunia, sahabat. Dengan tema peringatannya adalah Love Your Eyes at Work. Di line telepon ini bisa Anda manfaatkan di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Dok, berkaitan dengan Hari Penglihatan Sedunia ya, kenapa tahun ini 12 Oktober? Kalau melihat ke belakang sejarahnya dari peringatan Hari Penglihatan Sedunia ini seperti apa, Dok? Jadi sebetulnya Hari World Sight Day ini atau Hari Kesehatan Mata Sedunia ini itu pertama kali diperingati itu start tahun 2000-an. Kemudian diinisiasi oleh IAPB namanya, International Agency for Preventing Blindness, dan bekerjasama dengan WHO menjadikan suatu gerakan internasional, gerakan global. Yang dipilih adalah pada hari Kamis setiap hari Kamis kedua ya pada bulan Oktober di setiap tahunnya. Jadi pada tahun ini bertepatan pada tanggal 12 Oktober. Jadi bukan selalu tanggal 12 enggak, tapi setiap hari Kamis pada minggu kedua gitu ya, di bulan Oktober. Nah, ada tema-tema yang selalu berganti-ganti. Untuk tahun ini kita mengambil tema WHO atau IAPB mengambil tema Love Your Eyes at Work. Jadi secara
secara harfiahnya itu cintailah mata Anda pada lingkungan kerja Anda, seperti itu. Itu yang pengen diangkat di peringatan tahun ini gitu ya Dok ya. Karena mengingat dengan perkembangan digitalikah atau seperti apa di tahun ini Dok? Jadi sebetulnya awareness-nya itu adalah tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman atau juga meningkatkan kesadaran dari seluruh warga bumi, untuk kesehatan mata. Karena sebetulnya kita masih menghadapi kondisi-kondisi seperti peningkatan adanya angka kebutaan yang cukup tinggi. Kemudian secara ekonomi, orang buta itu atau orang yang mengalami gangguan penglihatan itu akan membuat dia tidak produktif. Kemudian satu orang buta itu akan mengambil satu orang sehat untuk keluar dari pekerjaannya untuk membantu dia menjalani hidup sehari-hari. Jadi akan menyebabkan pendapatan keluarga menurun, pendapatan per kapitanya akhirnya menurun, GDP-nya akhirnya turun juga. Jadi imbasnya sebetulnya cukup besar pada kasus-kasus di mana terjadi kebutaan atau adanya gangguan penglihatan yang berat. Nah, kantong-kantongnya ini sebetulnya malah kebanyakan memang akhirnya di negara-negara yang kurang maju ya, belum terlalu maju atau berkembang ya. Jadi di sini akhirnya produktivitasnya semakin menurun juga. Dan itu yang kita harapkan dengan kita meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mata, maka secara di titik akhirnya itu produktivitas suatu masyarakat atau produktivitas suatu negara itu jadi meningkat. Jadi itu di sana. Itu tujuan dari peringatan World Sight Day untuk membangun awareness terkait dengan kesehatan mata. Kalau bicara tentang organ mata ini adalah salah satu organ penting gitu ya Dok ya, karena berpengaruh dengan kegiatan sehari-hari, karena itu juga berhubungan dengan ekonomi tadi seperti yang dikatakan oleh Dr. Firmansyah. Kalau matanya ini mengalami gangguan, maka itu akan berpengaruh pada penghasilan dan lain sebagainya. Segala kegiatan keseharian juga akan terganggu. Itulah makanya awareness ini dibangun sebegitu pentingnya untuk menjaga kesehatan mata. Dan tema besar kita kali ini berkaitan dengan World Sight Day adalah pentingnya para pekerja untuk menjaga kesehatan mata. Kondisi realnya Dok terkait dengan gangguan penglihatan sendiri sekarang ini seperti apa? Kalau kita melihat akhirnya tema besar ini juga diambil kemudian karena berpengaruh terutama di negara berkembang. Kondisi realnya di Indonesia seperti apa Dok untuk gangguan mata sendiri? Mohon maaf maka serak-serak dikit ya. Jadi gini, mata kita itu adalah suatu organ yang sebetulnya tidak terlindungi oleh jaringan lain, kan terbuka ya, terekspos dengan dunia luar. Kalau otak kita terlindungi oleh tengkorak, ada kulitnya lagi, kemudian paru-paru, jantung terlindungi oleh adanya rangka. Ya. Mata kita langsung berhubungan dengan dunia luar. Ya. Jadi segala suatu kondisi itu akan mempengaruhi secara langsung pada organ kita. Nah, sebetulnya ada dua kondisi atau dua lingkungan ya yang kita jadi titik tolak pada perlindungan terhadap bagaimana kita menyintai mata kita atau memperhatikan kesehatan mata kita di tempat kerja. Itu adalah bisa pada pekerjaan yang sifatnya indoor dan pekerjaan yang outdoor. Kalau indoor kita tahu semua, kita sekarang banyak berkutat dengan menggunakan layar segala macam ya. Nah ini juga pada beberapa kasus atau beberapa kondisi di mana saat ini mulai timbul apa yang sering banyak disebut sebagai computer vision syndrome. Jadi computer vision syndrome memang tidak mengakibatkan kerusakan yang permanen, tapi adanya computer vision syndrome tersebut akan menimbulkan beberapa gejala yang akhirnya juga menurunkan produktivitas, yaitu biasanya ada sakit kepala, mata yang kering, dryness ya, kemudian ada lelah matanya, kemudian pada beberapa kasus bisa sampai agak kabur karena terlalu adanya suatu, nanti mohon maaf ini mungkin saya akan pakai beberapa istilah yang medis saya sederhanakan, saya sederhanakan untuk istilah awam ya. Jadi ada ya kayak
kram akomodasi. Jadi mata kita itu sebetulnya dalam kondisi rileks itu kalau melihat sesuatu yang jaraknya lebih dari 20 kaki atau 6 meter. Nah, seperti kamera, maka mata kita semakin dia melihat semakin dekat, maka autofokusnya semakin bekerja lebih berat. Nah, apalagi pada kondisi di mana sudah mendekat. Nah, ini paling autofokusnya menggunakan otot-otot yang paling maksimal. Sehingga kalau ini dibiarkan berterus-terus, sama seperti otot-otot yang lain, maka ototnya bisa lelah, kadang-kadang juga ada namanya kram atau spasme akomodasi, dan itu akan mempengaruhi adanya fungsi penglihatan kita, walaupun itu sementara. Ya. Tapi itu akan menurunkan produktivitas. Kalau kelamaan gitu ya dok ya. Jadi untuk mengatasi seperti itu ya, computer vision syndrome itu mulai dari tadi spektrumnya dari dryness ya, karena biasanya kalau kita melihat sesuatu dalam jarak dekat secara konsentrasi gitu kita lebih jarang berkedip. Kemudian kalau terlalu lama ini juga mata kita berakomodasi terus menerus. Belum lagi kalau bentuk postur dari posisi dari pekerja tersebut itu dalam kondisi yang tidak ideal. Jadi ideal sebetulnya kaki itu, telapak kaki itu menapak penuh, tungkai itu membentuk sudut 90 derajat, kemudian seseorang itu duduk dengan bersandar, ya tegak, cukup tegak, kemudian tangan juga 90 derajat, ada armrestnya, ada pegangan sandaran lengan ya. Kemudian jaraknya mata dengan monitor itu sekitar antara 40 sampai 70 cm ya. Kemudian ruangannya enggak boleh, brightness-nya dari layar juga enggak boleh terlalu hebat. Ruangannya juga sinar dari luar tidak boleh terlalu mengintervensi terlalu besar juga, karena itu akan menyebabkan kontrasnya akan menurun. Nah, itu akan membuat orang tersebut akan mengalami kelelahan sebenarnya dalam. Nah, dan satu lagi yang harus diterapkan oleh setiap pekerja yang berada di dalam ruangan yang menghadapi monitor segala macam adalah ada suatu tipsnya, yaitu 20-20-20. Setiap 20 menit istirahat 20 detik dengan melihat sesuatu yang jaraknya lebih dari 20 kaki atau sekitar 6 meter. Jadi kalau istirahatnya dari laptop terus lihat HP itu bukan istirahat. Nah, sama aja ya dok ya. Jadi saya sudah istirahat dok, lihatnya gimana? Habis lihat laptop, saya lihat HP. Ya itu nggak istirahat, karena dia sama-sama menggunakan pekerjaan melihat jarak dekat. Jadi sebetulnya ngelamun keluar gitu ya, lihat jendela atau ya. Ada yang bilang melihat yang warna hijau kayak gitu, seger-seger gitu dok. Nah, kenapa kok istilahnya cuci mata itu lihat yang hijau-hijau ya? Karena kalau kita berada di luar, yang lihat yang hijau-hijau jaraknya lebih dari 6 meter kan. Jadi itu yang menyebabkan kita mata kita istirahat dari berakomodasi. Nah, kalau ini ini nggak bisa dirapel ya, nggak bisa dirapel. Dok, saya ini kerjaan saya banyak, nanti aja istirahatnya nanti malam gitu, nggak bisa. Sama seperti kalau kita tidur satu hari kan 8 jam. Ada yang bilang saya kan artinya sepertiga dari hidup kita itu sebenarnya disuruh istirahat ya. Gini aja dok, saya 5 hari kerja terus, 2 hari tidur terus. Hari ke-8 nggak seger, tetap capek dia. Jadi istirahat itu harus harus reguler, harus teratur ya. Demikian juga untuk penglihatan kita. Karena tubuh ada ritmenya gitu ya. Ada ritmenya. Kemudian satu lagi, dengan beristirahat tidak melihat dekat itu memberikan kesempatan mata kita juga untuk mengembalikan respon berkedipnya. Jadi bisa membasahi matanya nggak kering segala macam. Nah, satu lagi juga tadi juga mau saya protes tapi nggak jadi karena juga sumuk ya. Jadi suhu AC itu dia nggak boleh di bawah 20. Karena itu akan menyebabkan mata kering. Itu juga nggak enak, nggak nyaman. Jadi sebetulnya suhu itu optimal antara 23 sampai 27 ya. Jadi tapi karena memang sumuk banget ya.
ini mungkin kalau suhu realnya mungkin kita nggak sampai 25 mungkin ini ya. Iya, mungkin betul, karena, betul Dok. Karena memang di luar panasnya luar biasa. Tapi itu Gitu. jadi World Sight Day ini juga berusaha untuk memberikan buat para pekerja maupun yang mereka yang bukan memberi kerja istilahnya ya. Pengusaha atau orang-orang yang memiliki pekerja supaya memperhatikan kesejahteraan mata dari pekerja-pekerjanya. Ya. Itu pengusaha juga harus menyediakan segala akomodasi yang sarana dan prasarana. karena pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas ya. Betul. Nah, kedua yang tadi saya sudah bilang indoor, yang kedua dalam tanda petik itu outdoor. Outdoor itu bukan berarti harus di luar lapangan ya, tapi bukan mengerjakan pekerjaan yang sifatnya administratif gitu ya. Ya. Nah, ini seringkali kita ini banyak sekali kita tidak memberikan atau tidak memakai kacamata pelindung bagi pekerja-pekerja yang melakukan pekerjaan yang sifatnya ada unsur pekerjaan mekanik gitu ya. Jadi misalkan ngelas, ngerenda, kemudian maku, ya itu semua berpotensi terjadinya trauma mata. Ya. Dan seperti kita tahu mata kita itu kan jaringannya jaringan lunak ya, banyak jaringan lunak. Betul. Ya. Nah ini juga kalau terjadi suatu trauma seringkali tidak bisa kembali seperti sedia kala, dan itu bisa menimbulkan kecacatan yang permanen. Nah ini bisa dihindari sebetulnya dengan secara rutin atau secara otomatis ya, itu menggunakan alat pelindung diri untuk mata, alat pelindung diri. Jadi misalkan goggles ya, jadi kacamata pelindung. Kacamata pelindung berbeda dengan kacamata biasa, karena biasanya kacamata biasa tidak ada pelindungan terhadap sisi-sisinya. Nah, kalau kacamata kerja itu biasanya dia selain di depan juga di sisi-sisinya ada bagian yang bisa mengurangi lah resiko terjadinya pentalan ataupun pecahan dari apa yang dia kerjakan. Dan itu juga tidak hanya terbatas pada saat dia bekerja. Pada saat kita melakukan hobi kita pun kita harus juga sebetulnya lebih aware ya, untuk memakai pelindung. Misalkan ada yang hobinya itu dandan, montir ya. Ada orang yang di rumah itu sangat senang bikin kerajinan. Nah ini menggunakan kacamata pelindung itu adalah kalau bisa merupakan suatu kebiasaan yang harus selalu dilakukan. Karena banyak dari kasus-kasus yang masuk di IRD itu traumanya di tempat kerja. Misalkan kena pentalan paku, kena geram pada saat ngerenda, kena paparan sinar las, ya. Kemudian kena cairan kimia. Nah, khusus untuk cairan kimia itu sebetulnya pertolongan pertamanya adalah di tempat kejadian. Jadi begitu ada kena trauma kimia, langsung dilakukan pembersihan dengan menggunakan air bersih, apapun airnya, air keran, air minum segala macam. Jadi jangan dibiarkan bingung dibawa dulu, tapi harus segera dilakukan dibilas. Itu dibilasnya dengan cara kadang orang kita itu kan air terus enggak dibilas, mengalir kan ya Dok ya. Jadi mengalir. Langsung mengalir dengan air yang bersih ya. Sudah nggak usah terlalu bingung-bingung, dibilas dulu. Itu beberapa pertolongan untuk para pekerja ya. Tapi memang kacamata pelindung itu sangat penting di sini. Ya, salah satu tools yang wajib dipunya oleh paling tidak sebuah perusahaan yang memang pekerjanya itu memiliki kegiatan outdoor ya Dok ya, itu wajib digunakan ataupun juga yang memiliki resiko-resiko seperti paparan kimia, kemudian yang paparan mekanik itu juga wajib. Salah satu tools wajib yang harus digunakan. Mungkin kalau para pekerja adalah seperti helm itu wajib, goggles ini juga salah satu kacamata goggles ini jadi hal yang wajib juga. Tapi ya Dok ya. Ini yang harus disadarkan juga pekerjanya. Ya. Jadi seringkali disediakan tapi tidak digunakan. Tapi tidak dipakai dikarenakan alasannya nggak enak. Ribet dan lain sebagainya. Ini seringkali kita temukan. Jadi saya tanya selalu
"Eh, di tempat kerja ada Google-nya." "Ada." "Kenapa nggak dipakai?" "Nggak enak, Pak." "Nggak enak, Dok. Ya. Kurang leluasa bekerjanya." Nah, seperti ini. Atau memakai peralatan seadanya. Jadi seringkali ada ya tukang las yang misalkan di pinggir jalan ya. Dia Dengan cuma penutup pakai, saja gitu, Dok. oh masih lumayan kalau pakai penutup, Iya. itu sudah standar. Kadang-kadang hanya pakai kacamata hitam cengdem gitu ya. Iya. Kacamata hitam 50 ribuan gitu. Iya, iya, betul. Hanya gitu, Pak. Jadi nggak tahu esensinya gitu ya. Iya, iya. Ya. Jadi itu juga akhirnya menimbulkan beberapa kasus, dan kalau itu terjadi kerusakan yang cukup berat, kemudian ada kerusakan yang sifatnya permanen, maka fungsi mata kita untuk melihat juga akan hilang. Dan itu sangat disayangkan gitu. Ya, karena kan kalau bicara tentang mata, kita bisa melihat keindahan dunia ini dengan mata gitu ya. Salah satu organ yang juga sangat penting, bisa dikatakan mata itu jendela gitu ya, Dok ya. Jadi kita bisa melihat keindahan atau apapun, bisa banyak belajar, itu salah satunya adalah dari organ mata. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, Dok, sambil saya mengundang sahabat-sahabat Merkur untuk bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Firmansyah, spesialis mata konsultan. Di perbincangan tema kita adalah World Sight Day 2023 dengan tema di tahun ini peringatan Hari Penglihatan Sedunia adalah Love Your Eyes at Work. Di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya di edisi 18 Oktober ini bersama dengan Dr. M. Firmansyah, spesialis mata konsultan. Beliau ini juga merupakan Ketua Perdami Jawa Timur atau Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia, sahabat ya. Dan kita membahas terkait dengan tema World Sight Day 2023 dengan tema di peringatan tahun ini adalah Love Your Eyes at Work. Untuk Anda ketahui bahwa peringatan Hari Penglihatan Sedunia, sahabat, setiap tahunnya itu jatuh pada hari Kamis minggu kedua di bulan Oktober. Jadi di tahun ini jatuh pada 12 Oktober 2023, sahabat. Dan sebegitu pentingnya mata untuk kita semua, maka dibangunlah awareness untuk masyarakat supaya lebih paham lagi terkait dengan kesehatan mata. Maka dari itu peringatan World Sight Day digaungkan, sahabat, dan salah satunya adalah dilakukan pada hari ini di Rumah Sehat Surabaya. Dan untuk tema kita adalah pentingnya para pekerja untuk menjaga kesehatan mata. Ini yang juga harus diketahui, tadi Dr. Firman sudah menjelaskan banyak hal terkait pentingnya para pekerja menjaga kesehatan mata. Meskipun di outdoor itu malah harus menggunakan tools yang wajib digunakan ya, itu wajib, sahabat. Jangan sampai tadi ada beberapa contoh yang disebutkan oleh Dr. Firmansyah, salah satu pasien akibat paparan-paparan saat bekerja. Dan indoor pun juga harus aware terkait dengan kesehatan mata. Dan kalau bicara tentang gangguan penglihatan yang banyak diderita, apa yang menjadi penyebab utamanya, Dok? Atau ada faktor resiko tidak yang menyertai dari gangguan-gangguan mata tersebut? Ya, kalau kita ini bicara tentang kondisi secara global ya. Ya. Jadi sebetulnya angka tingkat kebutaan di Indonesia ini sebetulnya cukup tinggi, sekitar 3% ya. Wow. Itu nomor 2 di dunia. Kita nomor 2, Dok. Ya. Angka kebutaan Ya. 3% dari penduduk kita memang, wah. Ini berdasarkan, ini memang belum diulang ya, Ya. belum diulang surveinya, tapi memang Data terakhir ya, dari Dok. survei terakhir yang dilakukan tahun 2016 itu kita 3%. Ya. Kalahnya dari Ethiopia 3,6%. Ya, jadi 80% dari kasus kebutaan itu sebetulnya suatu kebutaan yang bisa dicegah. Jadi suatu bisa di-prevent ya, preventable ya. Jadi dan memang dari kebutaan-kebutaan tersebut sebagian besar didominasi oleh, kalau di Indonesia ini adalah oleh karena kebutaan akibat katarak. Nah, katarak ini adalah suatu proses degeneratif juga ya. Sebagian besar adalah katarak senilis atau katarak pada usia tua, dan ini jadi suatu PR bersama ya. Jadi PR bersama karena dari
dari survei yang dilakukan ya, itu sebagian besar penyebabnya itu selain masalah money ya atau pendanaan. Salah satu lagi kenapa pasien itu tidak dibawa adalah mereka tidak tahu kalau penyakitnya itu bisa diobati. Jadi kayak semacam ada suatu semacam image ya, bahwa kalau orang tua itu tidak kelihatan, tidak bisa lihat, itu wajar gitu. Ya. Jadi kalau orang tua itu budak, wajar. Orang tua itu tidak bisa lihat, wajar ya. Jadi sebetulnya saya enggak wajar. Dan itu sebetulnya bisa dilakukan. Katarak itu adalah salah satu bentuk gangguan penglihatan, ya, bentuk penyakit yang mengakibatkan gangguan penglihatan yang bisa diobati. Memang kalau katarak karena proses degeneratif tidak bisa dicegah, karena ini kan terkait sama usia. Betul. Cuma memang ada beberapa tips-tips ya kalau untuk katarak ya, salah satunya adalah mengurangi paparan ultraviolet. Jadi kalau kita keluar rumah pakai sunglasses ya. Kemudian kalau dia ada diabetes segala macam ya, diabetesnya harus terkendali karena diabetes juga akan mempercepat timbulnya katarak. Beberapa penyakit lain juga sebetulnya bisa dicegah ya, walaupun dia kalau misalkan terjadi kebutaan sifatnya permanen tidak bisa kembali, yaitu misalkan glaukoma. Kemudian glaukoma itu peningkatan tekanan bola mata. Kemudian satu lagi adalah yang saat ini mulai banyak menghantui kita semua adalah diabetik retinopati, yaitu kelainan retina akibat diabetes, karena jumlah pasien diabetes juga semakin meningkat. Nah, ini semua kalau yang glaukoma dan diabetik retinopati, kalau itu sudah terjadi kebutaan, itu kebutaannya permanen. Nah, tapi penyakit-penyakit ini bisa terdeteksi dengan melakukan pemeriksaan berkala secara rutin. Jadi sebetulnya yang dianjurkan itu setiap 6 bulan sekali, sakit tidak sakit, itu kita harus memeriksakan mata kita. Minimal setahun sekali, minimal itu sudah setahun sekali. Jadi kalau saya selalu bilang, kalau misalkan ulang tahun, kan sekarang kan musim ya self rewards ya, self rewards ya. Self rewards jangan cuma ngadoin diri kita dengan tas, beli tas sendiri, beli barang-barang gitu ya, Dok, tapi juga mungkin harus mulai dipikirkan melakukan general check up, periksa mata, periksa telinga, periksa gigi segala macam. Dan rata-rata pemeriksaan rutin itu memang dianjurkan itu dilakukan setiap tahun. Karena itu akan bisa mencegah fatality atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, Dok ya, dari deteksi dini yang dilakukan tersebut gitu ya. Tambahan lagi, itu kan untuk yang kebutaan ya. Tapi untuk gangguan penglihatan secara keseluruhan ya, ini yang paling menduduki nomor 1 memang kelainan refraksi, yaitu orang-orang yang membutuhkan kacamata. Nah ini juga harus dilakukan pemeriksaan juga setiap tahun minimal atau 6 bulan sekali. Setelahnya 6 bulan, baiknya memang 6 bulan sekali, tapi seringkali kan kita lupa ya. Tapi kalau setahun sekali dipaskan ulang tahun kita kan, nah itu kan ingat ya. Betul. Kalau ulang tahun pacar jangan, pacarnya bisa ganti-ganti. Beda ya betul. Ulang tahun diri sendiri itu yang harus dikasih reward gitu ya, Dok ya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk dari Ibu atau Mbak Ira ini, Dok. Bagaimana caranya mengurangi pusing karena terlalu sering melihat layar monitor ataupun layar handphone? Karena zaman sekarang, Dok, kita selalu bertatap mukanya itu dengan layar, Dok. Ya, pusing atau sakit kepala juga bisa merupakan salah satu bentuk gejala yang timbul dari computer vision syndrome. Ya, tidak ada lain-lainnya. Kita nomor 1 semua harus melakukan pengobatan atau tindakan yang non farmakological dulu. Jadi tindakan yang tidak melibatkan obat-obatan. Ya. Tipsnya tadi itu 20 gitu ya, Dok ya. Setiap 20 menit istirahat 20 detik dengan melihat sesuatu yang jaraknya 20 kaki. Jangan 20 menit istirahatnya 20 jam loh ya.
Bolos jenenge. Bolos kerja itu namanya. Terus jangan 20 jam kerja, 20 menit istirahat, ya sama aja gitu. Itu yang jelas harus dilakukan itu dulu ya, Mbak Ira atau Bu Ira, tips Karena itu tadi. kita orang Indonesia senangnya itu obat. Iya dok. Senangnya itu kuratif. Karena langsung ada Iya, efek cepet, pengennya dan instan dok. Obat dan harus cepat. Ya. Jadi itulah kenapa kok beberapa ada pengobatan pakai batu A, pakai batu C, pakai center A, center C. Iya. Itu rame karena apa? Karena ada semacam testimoni, sugesti bahwa kalau dikasih obat itu cepat. Sebenarnya enggak. Kita harus berusaha beralih dari pola kuratif menjadi preventif. Pencegahan dengan melakukan preventifnya ini kalau untuk pusing akibat melihat, ya kita nggak bisa mengingkari ya bahwa kehidupan kita saat ini semakin banyak berhubungan dengan layar ya. Betul. Nah ini yang bisa kita lakukan itu tadi secara rutin menerapkan 20-20-20. 20. Atau untuk makanan dok yang bisa membantu paling tidak tetap, apakah bisa kalau kita dulu seringnya adalah wortel gitu, itu adalah hal yang utama gitu. Wortel itu kan gara-gara nggak ada kelinci pakai kacamata. Iya. Itu ya. Soalnya mata kita tidak hanya butuh satu vitamin aja, kita butuh vitamin A, butuh vitamin B, butuh vitamin C, D, E, itu butuh semua ya. Jadi tidak ada makanan khusus atau ajian khusus buat kesehatan mata ya. Jadi semua makanan yang bergizi ya. Jadi prinsipnya makanan bergizi, cukup istirahat, exercise, kemudian perlindungan. Misalkan kalau harus pakai kacamata baca, ya dipakai ya. Kalau keluar rumah pakai kacamata yang ada benar-benar anti ultraviolet ya, karena dan harus diingat kacamata ultraviolet itu juga ada umurnya, jadi tidak selamanya. Jadi kalau sudah dipakai 3 tahun, 4 tahun sudah buang, jangan dipakai terus ya, karena pasti lapisannya sudah hilang ya. Nah, dan juga kacamata ultraviolet yang beneran gitu, ya. Betul. Tujuannya apa? Yaitu tadi ada beberapa penelitian yang mengkaitkan paparan ultraviolet dengan angka kejadian beberapa penyakit, baik itu katarak, penyakit retina segala macam. Dan salah satu proteksinya ya kacamata. Jadi bukan vitamin. Kita paling seneng tuh vitamin, itu paling seneng itu. Vitaminnya, kencingnya orang Indonesia itu mungkin paling mahal. Vitamin semua isinya. Karena disaring vitaminnya banyak. Karena vitamin kan sebagian besar dibuang lewat urin ya. Kan karena memang ke masyarakat Indonesia itu adalah orang yang instan dok. Jadi vitamin itu ya dok ya. Jadi saya sering kali pasien tuh ke praktekan itu, ke tempat praktek saya tanya, dok saya minta vitamin yang baik ya. Saya bilang, makan nasi pecel aja saya bilang. Ya insya Allah masih dikasih kesempatan makan nasi pecel lebih enak. Lebih sehat gitu ya. Yang penting adalah pola hidup sehatnya pola itu hidup yang sehat. diatur. Kemudian tadi kalau khusus untuk mata, kalau bekerja di berhadapan dengan layar maupun juga dengan kertas-kertas ya, pokoknya penglihatan dekat ya. Itu 20-20-20. Itu tipsnya gitu ya untuk para pekerja itu yang utama. Pakai alat perlindungan kalau mengerjakan sesuatu yang beresiko terjadinya trauma mata. Pakai kacamata ultraviolet kalau kita berada di luar rumah ya. Apalagi saat ini sedang terik-teriknya ya. Betul. Kemudian yaitu tadi menjalankan pola hidup sehat. Nah itu. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Septian ataupun juga Pak Septian ini dok. Akhirnya ini kan cuaca terik sekali. Nah apakah itu juga berpengaruh dengan kesehatan mata kita ya dok? Jadi suatu suhu yang ekstrim juga menimbulkan beberapa kondisi ya. Mata kering juga bisa timbul. Jadi kelembapan yang rendah ya, kalau misalnya asin kan kelembapannya kan rendah ya, itu bikin kering. Suhu yang tinggi itu juga bikin mata kita jadi lebih kering. Nah, memang kalau tapi mata kita tuh masih ada proteksi dari air mata ya. Tapi seringkali pada orang-orang yang berusia lanjut di mana volume ataupun jumlah air mata maupun juga konsentrasi ataupun komponennya itu sudah mulai berkurang, itu bisa kita kasih suplemen air mata buatan atau artificial tears. Jadi ini untuk membantu untuk
melembabkan mata kita. Karena mata kita itu tidak dirancang untuk kering. Ya. Ya, kita harus selalu basah, ya, harus selalu lembab karena ini sebagai proteksi juga. Karena kalau matanya kering, kemungkinan kerusakan sel-selnya besar dan bisa mengakibatkan beberapa kondisi kelainan ataupun masalah kesehatan mata. Kulit saja itu juga tidak boleh kering ya dok ya, apalagi sama, mata yang tidak ada lapisannya gitu ya. Mas. Itu paling tidak harus ada kelembapan yang harus dijaga Sebenarnya gitu beli ya. aja air mata buatan, bukan untuk mata merah loh ya. Kan ada tetes mata untuk Betul, mata yang merah. dari air itu ya dok ya, Nah, bahan tapi dasarnya. ada juga yang air mata buatan itu lebih ada, dia akan membentuk semacam lapisan atau tear film namanya, yang akan membantu memproteksi untuk bola mata kita. Atau kalau bisa ngelihat yang sedih-sedih bisa nangis gitu ya, boleh ya dok ya. Oh jangan, hidup kita ini sudah sedih kok, kita sedih lagi. Hidup kita sudah sedih. Iya, jangan. Yang gembira-gembira aja Yang gitu ya. gembira-gembira Atau aja. melihat hal yang membuat kita tertawa sampai menangis gitu, boleh ya dok ya. Ada yang sudah diketahui. Banyak ya. Ada banyak kadang dok. Memang hidup kita penuh lelucon. Nah, salah satunya dok. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Widya. Bagaimana cara membiasakan diri love your eyes at work, terutama pada anak-anak yang sekarang ini juga hampir sama terpaparnya terkait dengan digital dan lain sebagainya dok. Nah, Ya. Jadi ini juga tahun lalu juga kita sudah juga bekerja sama dengan para guru ya. Jadi kita sarankan ya. Jadi metode pembelajaran ini tentu saja. Ya, metode pembelajaran itu tidak selalu melihat layar ya. Jadi harus diselang-seling. Jadi bagaimana caranya seorang anak didik itu tidak hanya nulis saja. Dulu kan nggak tahu zaman saya anak sekarang sekolah gimana, saya juga belum tanya anak saya ya. Tapi zaman saya dulu sekolah itu seringkali nyatet di papan itu ya. Lihat papan tulis ya, itu nggak sehat sebenarnya. Ya, karena kita berkonsentrasi terus terhadap penglihatan yang itu kan juga jaraknya nggak terlalu jauh ya. Kemudian jarak dekat nulis segala macam. Itu sebenarnya jadi memang harus ada kombinasi di mana seorang anak didik itu belajar dengan melihat di media pembelajaran apapun namanya itu, tapi juga dia santai gitu ya, lihat lurus keluar. Jadi tidak berakomodasi. Jadi memang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Atau kalau misalkan di rumah ya, ya ini orang tuanya juga harus mengingatkan karena namanya anak kecil ya susah juga ya kalau misalkan ya. Jadi 20 menit misalkan gitu orang tuanya nutup, sudah lihat dulu. Atau juga di luar negeri itu di beberapa negara itu malah secara eksplisit ya mereka bilang bahwa nyuruh anak-anak itu minimal setengah jam sampai 2 jam itu untuk berinteraksi atau melakukan kegiatan outdoor. Jadi olahraga di luar, main di luar. Jadi tidak boleh lagi memegang gadget gitu ya. Seperti itu. Ada kegiatan kayak naik sepeda setengah jam gitu bisa gitu ya. Itu rasanya sudah hilang saat ini karena saat ini juga anak-anak selesai belajar dengan menggunakan buku ataupun gadget main game. Nah, itu di rumah lagi dengan kegiatan di indoor lagi dengan layar lagi gitu ya dok ya. Itu yang harus dikembalikan lagi ya dok ya, berkegiatan di luar untuk kesehatan mata. Karena untuk kita ketahui ya bukan rahasia umum lagi, anak kecil, anak usia TK playgroup itu sudah banyak yang menggunakan kacamata gitu ya dok ya, dengan gangguan paparan yang terlalu sering mungkin ya dok. Kalau kacamata itu sebetulnya ya salah satunya bisa karena terlalu sering paparannya itu ya. Tapi juga soalnya itu mungkin ini juga karena kesadaran masyarakat juga semakin baik dan juga perhatian guru, orang tua terhadap anak-anaknya juga semakin bagus. Dulu kita itu tidak pernah jarang sekali memeriksa mata anak-anak. Betul. Ya, kecuali sampai gangguan. Jadi sebagai contoh itu ya ini saya cerita istri saya. Istri saya itu baru tahu dia kacamata itu SMP. Itu sudah langsung minus berapa 3 atau 4 gitu ya. Ya dulu tuh nggak ada. Iya, betul. Dulu mungkin karena dia rajin duduk di depan ya kelihatan terus begitu. Kalau sekarang kan digilir kan.
Ya, digilir itu kan akhirnya ketahuan pada saat seseorang itu melihat digilir redak. di belakang, duh saya nggak kelihatan. Nah ini sudah salah satunya itu. Kemudian ada lagi puskesmas juga semakin rutin melakukan pemeriksaan tajam penglihatan pada anak-anak SD. Ya, jadi mereka sudah akhirnya mungkin karena beberapa metode itu dijalankan dengan baik, akhirnya banyak yang ketahuan. Iya. Kalau dulu itu nggak ketahuan aja dulu maksudnya. Bukan perkara nggak ketahuan gitu ya. Tapi sekarang malah lebih semakin kecil, malah semakin karena memang dari dini sudah ketahuannya gitu jadi, ya Dok ya. Di beberapa negara maju itu syaratnya masuk sekolah itu bukan bisa baca tulis, tapi sudah pernah periksa mata. Oh, iya. Karena apa? Karena fase emas pertumbuhan atau perkembangan penglihatan itu dari 0 sampai 6 tahun. Jadi kalau itu terlampaui, maka dia tidak akan bisa membuat seseorang itu penglihatannya optimal. Ya. Jadi kalau di luar negara maju itu sebelum dia umur 6 tahun itu sudah ada screening. Jadi untuk mereka nggak penting bisa baca, bisa tulis pada saat masuk SD, yang penting anak ini sudah pernah di screening untuk kesehatannya. Ya. Salah satunya pemeriksaan kelainan refraksi pada anak-anak di usia prasekolah. Ya, itu dari usia 0 hingga 6 tahun itu Ya. memang pemeriksaan mata juga wajib dilakukan gitu ya Dok ya. Ini pertanyaan lagi dari Bu Cici, betulkah stres bisa berpengaruh pada kesehatan mata Dok? Bagaimana penjelasannya? Stres, waduh, kalau stres itu bisa Stres kemana-mana. kalau nggak ngelihat yang hijau maksudnya Dok, yang berlembar-lembar itu loh, yang merah. Stres itu bisa kemana-mana ya. Oh iya betul. Tapi kalau secara khusus stres itu bisa membuat mata engit itu kayaknya saya kok belum pernah baca ya. Mungkin saya salah. Atau Nanti stres saya lihat baca. tagihan Dok. Nah, jadi kayaknya saya kok belum pernah membaca ya. Jadi gara-gara depresi terus memang ada beberapa penyakit yang maling ring namanya ya. Jadi berpura-pura. Jadi karena depresi, kemudian maling ring. Jadi berpura-pura dia nggak bisa lihat ya. Jadi, itu salah satu bentuk kelainan jiwa memang ya. Ya memang harus ditangani oleh profesional di bidang itu. Tapi kalau stresnya sendiri menyebabkan kerusakan itu kayaknya kok saya belum ada pernah baca. gitu ya. Mungkin saya salah tapi nanti tapi insya Allah enggak. Ya kita sampai saat ini belum ada yang ditangani Dokter Firmansyah kalau berkaitan dengan stres dan berhubungan dengan mata tapi gitu ya. Kalau stres berhubungan dengan dia Penyakit. jadi maling ring, jadi pura-pura nggak bisa lihat itu memang banyak ada gitu ya. Kita ke jeda iklan ya, sahabat, sambil nanti setelah jeda iklan saya akan ingin menanyakan pada Dokter Firmansyah terkait dengan perkembangan pengobatan dan juga penanganan pada gangguan mata ya. Tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya, sahabat, di World Sight Day 2023 dengan tema besar di peringatan tahun ini adalah Love Your Eyes at Work ya. 96 FM Merkuri, sahabat, dan kita berada di sesi terakhir di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya, sahabat, bersama dengan Dr. M. Firmansyah, spesialis mata konsultan yang juga merupakan Ketua Perdemi Jawa Timur, Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia Jawa Timur, sahabat. Dan kita membahas tema World Sight Day 2023 dengan tema besarnya Love Your Eyes at Work. Sudah banyak hal yang kita bahas, dan untuk Anda yang tertinggal jangan khawatir, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Saya ingin menanyakan pada Dr. Firmansyah, untuk saat ini perkembangan pengobatan dan juga penanganan pada gangguan mata seperti apa Dok? Jadi dulu itu waktu saya pertama kali masuk spesialis mata, pendidikan spesialis mata itu saya enggak membayangkan bahwa penyakit mata itu sedemikian luasnya. Dan teknologi yang menyertai juga sedemikian cepatnya. Jadi kalau kita ngomong akan panjang banget ya. Cuma sekarang kita, kalau saya kembali ke beberapa kondisi yang sifatnya mendesak di negara kita, yaitu terutama kebutaan ya. Jadi pemberantasan kebutaan katarak ya, teknik operasi sudah sangat banyak ya. Betul. Jadi dari mulai yang zaman konvensional ya, pakai jahitan, sampai sekarang kita menggunakan teknik yang small incision ya. Jadi cuma sayatan kecil cuma 2,7 mili, kemudian kita hancurkan di dalam. Kemudian juga itu sudah berkembang lagi, ada dengan bantuan laser, jadi membuat operasinya jadi lebih cepat segala macam. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal perkembangan pengobatan itu sangat luar biasa. Demikian juga yang satu lagi, yang gangguan
Gangguan refraksi saat ini dulu mungkin hanya terbatas pilihannya kacamata, lensa kontak. Sekarang juga sudah ada lasik segala macam ya. Jadi sebetulnya moda terapi itu sangat sangat luas dengan indikasinya masing-masing tentunya saja. Betul. Ya, jadi tapi yang paling penting adalah itu tadi yang tidak bisa harganya luar biasa itu adalah screeningnya, deteksi dininya. Ya, kalau treatmentnya insya Allah selama ya ada memang masih ada penyakit-penyakit yang kita belum bisa menemukan atau memberikan terapi yang maksimal ya, tapi kalau screeningnya, tapi itu sebetulnya nggak terlalu banyak jumlahnya. Tapi kalau screeningnya itu deteksi dininya ini baik, insya Allah hasil yang kemudiannya juga baik. Jadi prinsip saya memang kalau saya selalu tekankan kepada orang-orang sekitar ya deteksi dini. Itu bisa dilakukan apakah harus di rumah sakit saja kalau bicara tentang deteksi dini atau seperti apa dok untuk saat ini? Jadi deteksi dini itu bahkan sekarang kita kembangkan juga, Kemenkes juga mengembangkan dilakukan di kayak posyandu lansia, posbindu gitu ya. Jadi ada suatu singkatan namanya LIHAT. LIHAT. L-nya itu lakukan pemeriksaan mata di sekitar Anda. Yang I-nya itu identifikasi orang-orang dengan gangguan kesehatan mata. H-nya itu periksa dengan menggunakan hitung jari dari jarak 6 meter. A, antar masyarakat atau penderita yang mengalami gangguan penglihatan yang tidak bisa melihat jari dari jarak 6 meter tadi. T, terapi sesuai dengan kondisi penyakitnya. Jadi prinsipnya gini, jadi kita berbasis community ya. Jadi nggak mungkin lah dokter matanya keliling rumah ke rumah satu-satu gitu ya. Belum operasi, belum apa gitu ya dok ya. Ketok-ketok pintu, ada yang sakit mata kan enggak ya. Tapi kan masyarakat tahu lah, paling nggak satu gang gitu loh. Ya kita harus berubah, asumsinya harus dirubah ya. Kalau ada orang disapa nggak nyapa balik itu jangan-jangan nggak kelihatan. Betul. Kalau bukan sombong ya dok ya. Iya betul. Bu iku tak sopok gak dibales sombong tapi mungkin nggak kelihatan. Ya. Nah ini bisa dilakukan, kita hitung, kita identifikasi, nanti kemudian kita lakukan. Biasanya cukup dengan bondonya itu tampar atau tali ya, jaraknya panjangnya 6 meter dari ujung ke ujung dipegang dengan menggunakan hitung jari. Ini berapa. Kalau dia tidak bisa melihat dengan dua mata nggak usah ditutup-tutup, nggak usah. Dua mata dibuka semua nggak masalah. Dilihat kalau dia 6 meter ini nggak bisa melihat, nah ini harus diantar ke puskesmas terdekat. Nah kalau puskesmas nanti dilihat oleh dokter puskesmas, nanti akan dirujuk untuk mendapatkan terapi. Jadi ini tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab dokter mata, bukan tanggung jawab rumah sakit, bukan tanggung jawab dinas kesehatan saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Semua masyarakat gitu ya dok ya, bersama-sama gitu ya, karena kita memang community gitu ya, warga masyarakat di dalamnya. Jadi harus dilakukan secara bersama-sama, begitupun dengan pencegahan gitu ya. Itu juga harus dilakukan bersama-sama. Dok, terakhir karena waktu sudah tidak banyak, pesan sehat pada masyarakat berkaitan dengan peringatan Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day 2023 dengan tema besarnya adalah Love Your Eyes at Work. Apa yang ingin disampaikan dok? Yang ingin saya sampaikan, satu, terapkan 20-20-20 pada mereka yang bekerja menghadap atau bekerja dengan jarak dekat ya, bekerja kantoran. 20 menit bekerja, 20 menit bekerja, 20 detik istirahat dengan melihat dengan jarak sesuatu dengan jarak lebih dari 20 kaki atau lebih dari 6 meter. Yang kedua, pada pekerja-pekerja yang memiliki kemungkinan paparan ataupun trauma, kemungkinan adanya terjadi trauma, selalu pakai kacamata pelindung. Itu yang terpenting ya sahabat, untuk melindungi mata kita. Dan yang penting juga adalah deteksi dini itu bisa Anda lakukan 6 bulan ataupun juga 1 tahun sekali. Paling baik 6 bulan, tapi kalau Anda lupa atau apapun, ingat yang dikatakan oleh Dr. Firman Syah ya, yaitu berikan reward untuk Anda dengan self rewardnya adalah melakukan
pengecekan kesehatan mata gitu ya dok ya pada saat ulang tahun. Ya. Ya, itu akan lebih gampang diingat gitu ya. Jangan ulang tahun yang lain, ulang tahun Anda sendiri saja yang dikasih reward ya. Terima kasih Dokter Sama-sama, terima M. Firmansyah, spesialis mata konsultan, Ketua Perdana Jawa Timur, Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia. Sahabat sudah hadir, sudah memberikan kita informasi dan edukasi seputar kesehatan mata, seputar peringatan dari World Sight Day 2023 dengan tema besarnya adalah Love Your Eyes at Work, karena organ mata ini merupakan organ yang sangat vital dan sangat penting, berhubungan juga dengan kegiatan sehari-hari, berhubungan dengan perekonomian juga ya. Dan untuk Anda yang tertinggal, sekali lagi sahabat, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96, jadi subscribe terlebih dahulu sahabat. Dan Anda bisa mengikuti kembali perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang hadir setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Hasil kerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Saya Anta Lesari, sahabat, stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.